Sudah ada Pak Wayan Sudirte juga, anggota Komisi 3 di fraksi PDI Perjuangan. Nanti saya akan sapa kepada Pak Wayan. Selamat malam Pak Wayan. Tapi sebelum saya ke Pak Wayan dan juga ke Pak Beni, saya ingin ke Bung Aziz Yanuar, penasihat hukum dari FPI, Wakil Sekretaris Umum FPI, yang juga kemudian perwakilan dari keluarga korban. Tentu ini menjadi perhatian hasil rekonstruksi kemarin, Bung Aziz. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang pertama kita tetap mendesak pihak Komnas HAM untuk membentuk tim ad hoc ya, yang terdiri dari beberapa profesional dan ahli di bidangnya, tim gabungan independen untuk kemudian mencari fakta-fakta dan juga masukan yang independen, yang tidak berpihak, yang netral, yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi dan fakta-fakta yang ada. Apa yang kemudian Anda lihat kemarin memang tidak sesuai dengan fakta-fakta? Itu yang didapati oleh FPI? Jadi begini, kalau rekonstruksi itu kan pihak Polri dalam hal ini kita lihat sangat menikmati ya wewenang yang memang dimiliki oleh sangat apa? Mohon maaf. Sangat menikmati wewenang yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Sehingga seluruh peristiwa itu bisa dibuat sesuai dengan tadi versi dari pihak kepolisian, dan itu menurut kami sah-sah saja, itu normal saja ketika dari pihak kepolisian melakukan quote-unquote pembelaan ya terkait peristiwa tersebut. Kenapa Anda katakan seperti itu? Bukankah kemudian polisi bekerja berdasarkan fakta? Kan faktanya itu kan dari mereka yang mengkonstruksikan kan, gitu. Kita lihat kalau misalnya memang saya mau challenge juga, kalau misalnya memang itu dikuntit dari awal ya, yang dikuntit itu siapa, pertanyaannya? Apakah Laskar itu dikuntit? Kalau memang dikuntit, apa urgensinya? Kita sederhana saja dari sudut pandang masyarakat ya. Saya dari kuasa hukum keluarga korban sedikit berpendapat terkait fakta-fakta yang memang ditangkap secara logis oleh kita lah, seperti itu kan. Kemudian kalau memang yang dikuntit Habib Rizik gitu kan, kemudian kenapa apa urgensinya menguntit beliau, kan begitu. Kita lihat motifnya dulu lah. Sebelum ini terjadi kan sebenarnya ada motif, dari situ bisa dilihat kan. Apa urgensinya, apakah beliau atau mereka DPO atau apa, alasannya apa gitu loh. Kemudian kalau dikuntit, di situ tadi keterangannya dipepet. Setahu saya yang namanya nguntit itu kan di belakang. Gitu. Ini dia di samping, dipepet seperti itu kan. Itu kan menurut saya dari sudut pandang kuasa hukum agak aneh. Apa dia urgensinya memepet dari pala almarhum gitu kan, di situ kan. Urgensinya apa gitu kan. Kemudian kita juga dengar dari voice note yang sudah beredar kan. Kalau memang di situ ada memang mereka memiliki senjata, di situ terlihat kan dari komunikasinya kan. Terdengar kan, dan naluri seorang manusia pasti itu akan membela diri dengan apa yang mereka miliki. Ini tidak terdengar keluarkan senjatanya atau suara letusan di situ, tidak terdengar di. Maksud Anda kalau seandainya punya senjata api maka ketika terpepet maka akan menembak begitu ya? Mas Aiman gimana kalau di pinggir jalan gitu, di tengah jalan mau mulai memiliki itu kan pasti kan minimal ada tembakan peringatkan atau mengancam kan, ayo saya. Sementara di voice note Anda mengatakan ini sama sekali nggak terdengar dari pihak FPI melakukan penembakan. Itu yang kita semua dengar, itu kan sudah viral kan, seperti itu. Kemudian apa kalau misalnya di situ apakah pihak kepolisian tadi kan, kalau memang dikatakan yang melakukan adalah pihak kepolisian dan diakui misalnya, nah kita dengar apa sebenarnya apakah mereka memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari kendaraannya kan, kemudian dari identitasnya. Saya yakin masyarakat yang taat hukum, insya Allah kalau misalnya ada seperti itu akan minggir. Untuk apa melakukan perlawanan kan? Gitu. Artinya saya mau mengatakan bahwa para syuhada ini diduga tidak mengetahui siapa ini gitu loh. Kalau ada kendaraan tidak dikenal mencoba memepet misalnya, taruhlah benar dipepet gitu kan. Kita ikutin versinya. Gitu kan. Urgensinya apa gitu kan. Kalau mereka memperkenalkan diri pasti kan di voice note jelas tuh. Oh itu ada polisi, saya suruh minggir. Nah, kurang lebih kan seperti itu. Ini tidak.
gitu kan. Mereka mencoba mengancam tanda petik ya, yang mereka yang di voice note itu kita dengar kan. Akhirnya mereka menggunakan senjata terakhir mereka yang mereka miliki. Apa? Menabrakkan kan, mengancam seperti itu ada kan. Kita tabrakan aja seperti apalah seperti itu kan. Atau kita lari seperti itu dari sana. Oke, nanti simpan dulu, nanti beberapa tadi sudah disampaikan. Saya ingin sebelum ke Pak Beni, saya ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan dari anggota Komisi 3 DPR, fraksi PDI Perjuangan. Pak Wayan, apa yang bisa disampaikan dari apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Aziz dan tadi sebelumnya disampaikan juga oleh Haris Azhar dari Lokataru Foundation bahwa polisi seharusnya menggunakan data BTS misalnya untuk mengetahui posisi-posisi tepat dari kejadian atau insiden yang menewaskan 6 anggota FPI ini. Bagaimana Pak Wayan? Kalau suara Mas Haris saya tidak dengar, kalau Ya. Mas Yanuar saya ada dengar. Iya, tadi saya sampaikan, tadi sudah saya ulang sedikit soal BTS tadi. Ya, baik. Jadi begini, akan berbeda kalau rekonstruksi itu menyangkut sebuah berita acara untuk dibawa ke pengadilan karena sudah ada tersangka sebuah kasus. Rekonstruksi yang ada sekarang ini kan sementara orang berdebat apakah tindakan kepolisian itu sudah benar sesuai dengan SOP atau sebaliknya ada kesalahan-kesalahan tertentu yang dilakukan oleh kepolisian sehingga menimbulkan korban. Kalau mendengar penjelasan dari Kompolnas, tidak ada masalah. Artinya fakta-fakta yang diajukan oleh kepolisian sesuai dengan rekonstruksi yang ada, sampai hari ini Kompolnas menganggap itu sahih. Nah, oleh karena itu, bagaimana perkembangan berikutnya agar semua pihak dapat mengerti? Nah, pertama-tama kita berharap rekonstruksi ini tidak berhenti sampai di sini. Bagaimana Propam menyikapi ini? Saya ingin mendengar Propam sebagai salah satu institusi yang harus berbicara karena mekanismenya kalau ada situasi seperti ini, Propam harus bergerak. Ya. Selain Kompolnas. Yang berikutnya, Komnas sudah ancang-ancang untuk bekerja. Oleh karena itu, semua pihak sebagai orang yang taat hukum, sebagai negara hukum, semua akan jalur berdasarkan aturan yang berlaku. Jalur ini ditempuh. Maka kita tunggu bagaimana Komnas HAM mengeluarkan rekomendasinya, kita hargai mereka. Bahwa ada nanti institusi lain yang namanya Komisi 3 DPR RI, nanti kita lihat perkembangannya. Oke. Karena di Komisi 3 juga ada Pak Wayan mengatakan ini masih tahap awal, kita masih terus melihat nanti Tahap baik awal. pemeriksaan internal dari Propam, Ya. juga kemudian dari pemeriksaan tim independen, penyelidikan tim independen dari Komnas HAM, tentu ini akan memunculkan katakanlah sebuah gambaran baru atau nanti bagaimana, itu kemudian kita tunggu. Begitu Pak Wayan? Kita tunggu, karena itu kita tidak boleh buru-buru menyimpulkan, kecuali memang kita juga harus berani mengatakan asas praduga tak bersalah juga harus bisa kita letakkan pada posisi kepolisian, sehingga kita tidak bisa mereka dituduh salah. Meskipun saya tanya ke Pak Wayan, apakah kemudian yang beredar di media sosial saat ini yang juga kemudian disampaikan oleh pihak FPI dan juga pihak koalisi masyarakat sipil misalnya bahwa ada kejanggalan dalam rekonstruksi, apakah Pak Wayan setuju? Itu masukan yang harus dilakukan, tidak masalah. Memang Mas Ari Azhar, Mas Yanuar memang mesti sekuat-kuatnya berargumentasi. Tapi kalau boleh memang fakta itu akan menolong argumennya. Tapi kalau faktanya kurang cukup, kita khawatir nanti fakta ini hanya ada sebelah pihak, yaitu kepolisian saja. Gitu. Kita khawatir itu. Dan kalau itu yang terjadi, pasti masyarakat akan mengatakan fakta yang diajukan oleh polisi memang kuat. Dan kalau memang tidak ada pelanggaran, berarti polisi memang bisa dilindungi oleh pasal 49 KUHP. Saya ke Pak Beni, pertanyaan yang sama. Ya, apakah kemudian yang sekarang beredar dari pihak FPI, koalisi masyarakat sipil, sebagian kemudian suara-suara di media sosial bahwa ada kejanggalan dari hasil rekonstruksi semalam? Apakah Pak Beni juga merasakan hal yang sama, melihat hal yang sama? Jadi saya ingin menanggapi beberapa dari Pak Wayan, kemudian dari Bung Haris Azhar,
tadi menyampaikan beberapa hal bahwa memang proses ini kan masih belum lama lah berjalan. Kemudian pendekatannya tentunya dengan scientific crime investigation. Anda melihat betul bahwa sudah dilakukan scientific crime, bahwa scientific crime investigation, jadi penyelidikan pidana yang terkait dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Begitu Pak Beni? Betul, tadi malam kan juga hadir di TKP, Pak Beni dari hadir. Inavis, dari lapor, kami sempat berdiskusi dengan mereka, mereka sudah melakukan itu. Kemudian berkaitan dengan IT, dengan jejak digital segala macam, itu juga dilakukan. Namun, tidak seluruhnya hasil penyidikan itu dibuka ke publik. Sesungguhnya proses penyidikan itu sebagian bersifat rahasia. Akan digelar di depan pengadilan, akan diuji di depan pengadilan nanti. Bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik. Jadi, marilah kita bersabar. Yang penting semangatnya kita sama. Kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada yang mengatakan bahwa kalau seandainya ini nanti direkayasa, maka itu akan tampak sekali nanti di pengadilan. Jadi nggak akan mungkin. Begitu Pak Beni? Betul. Nanti kan pasti bisa di-counter dengan bukti lain, dengan saksi lain. Dan itu diuji di depan pengadilan. Dan ini sering kita alami ketika saya masih aktif dulu mengajukan satu perkara, ya di depan pengadilan berdebat. Masing-masing mengajukan ahli untuk mengkonter keterangan ahli yang lain. Itu biasa. Oke, saya ke Pak Bung Haris. Pak Beni dan Bung Haris tidak bisa, Pak Beni ingin lanjut rapat ya Pak dengan pihak kepolisian. Kemudian Bung Haris Azhar. Terakhir Bung Haris, sebelum kemudian Anda juga harus lepas dari program ini. Silakan Bung Haris. Ya, oke. Kalau gitu pertanyaan saya begini. Ini proses ini yang dijadiin TSK-nya siapa nih terdakwanya? Kan yang mau kita lihat angle-nya, angle 6 orang berusaha membunuh polisi atau polisi yang melakukan penegakan hukum entah sesuai atau tidak melampaui kewenangannya kepada 6 anak muda itu. Iya. Kenapa Anda mengatakan siapa tersangkanya? Kalau seandainya keadaan memaksa, apakah harus ada tersangka, Bung Haris? Enggak kan begini, yang 6 orang kan udah meninggal semua. Iya. Terus kalau udah meninggal, yang mau dijadi terdakwa siapa? Gitu. Oh, kalau ke pengadilan maksudnya? Iya. Oke, jadi Anda mau menilai bahwa ini kalau seandainya kondisinya seperti ini, ya nggak akan ke pengadilan, begitu? Enggak, kalau misalnya pelakunya dari yang dianggap melakukan itu adalah dari masyarakat, ekspresi kepada polisi. Betul. Nah, mereka sudah sudah meninggal. Iya. Gitu. Kasusnya nggak bisa lanjut. Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Saya ke Bung Saya ke Pak Beni. Pak Beni, kalau seperti ini kan keadaan memaksa, lalu kemudian ini karena membela diri, ya notwear ya istilahnya, itu kan nggak mungkin ada pengadilan karena semuanya sudah selesai karena dianggap sebagai keadaan memaksa yang kemudian membela diri. Bagaimana Pak Beni menjawab ini? Ya, yang pertama tentunya laporan polisi ini ketika dimulainya penyelidikan. Pak Beni suaranya agak terganggu, ini mungkin bisa dikecilkan dulu monitornya. Silakan Pak Beni. Ya. Silakan. Ya, sudah jelas. Silakan. Ya. Jadi kasus ini mulai ditangani itu karena ada laporan polisi. Dan laporan polisinya dibuat oleh anggota yang mengalami serangan itu. Iya. Nah, kenapa kemudian ditarik ke Mabes, di Barreskrim? Karena lokus deliktinya di Polda Jabar. Yang kedua, untuk bagaimana menjamin objektivitas. Iya. Jangan nanti yang melapor juga dia yang menangani. Ini langkah dilakukan. Baik, kalau pertanyaannya kalau dalam kondisi seperti ini maka tidak mungkin ada pengadilan karena tidak akan ada tersangka, tidak akan ada terdakwa. Bagaimana Pak Beni menjawab ini? Sebentar, tadi saya belum selesai. Silakan. Di rekonstruksi TKP pertama itu ada 4 orang yang kemudian lari. Iya. Nah, itulah kira-kira yang nantinya akan menjadi tersangkanya. Demikian. Sekali lagi, di proses penyidikan masih berjalan.
Oh, 4 orang yang lari tadi kalau ketemu ditangkap, buron kan sekarang, itu mungkin kemudian bisa dimintai keterangan dan dia kemudian bisa masuk ke pengadilan dan proses ini akan terbuka di pengadilan. Itu yang mau Pak Beni sampaikan. Iya. Jadi Oke. sekali lagi proses masih berjalan. Proses masih berjalan. Oke, Bung Haris? Iya, itu satu hal. Tetapi potensi yang dikerjakan dugaan ada penyalahgunaan wewenang yang di penyelidikan ya, masih penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, itu juga harus equally proceed. Jadi prosesnya harus berjalan juga secara equal. Makanya tadi kenapa saya lempar pertanyaan itu kepada audiens Kompas TV, dalam rangka supaya untuk kita lihat dan tahu ini sebetulnya dua kompetitif usaha. Jadi usaha yang saling berlomba, ya, yang sedikit banyaknya juga ini terkait dengan politik, situasi politiknya gitu, tekanan dan lain-lain. Atau ini dua hal yang saling melengkapi. Kalau dia saling melengkapi, maka prosesnya titik temunya di mana, tukeran data seperti apa, jangan tukeran data. Tapi menarik apa yang disampaikan, nanti saya akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih Bung Haris Azhar. Jadi kuncinya adalah ada 4 orang yang kemudian dianggap buron. Kalau seandainya ini kemudian tertangkap, maka bisa diproses selanjutnya. Namun kalau tidak tertangkap, apakah mungkin kasus ini tidak akan pernah masuk ke pengadilan sehingga tidak akan pernah kemudian terang benderang. Nanti kita akan bahas lepas jeda. Terima kasih Bung Haris Azhar dari Lokataru Foundation dan juga Ketua Harian Kompolnas Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto. Sementara saya akan kembali bersama dengan Pak Wayan Sudirte dan juga penasihat hukum dari FPI Bung Aziz Yanuar. Saat lagi saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.